Pelatih Australia Tony Popovich mengungkapkan bahwa dirinya dipusingkan mencari pengganti bek andalan Harry Souttar yang harus absen melawan timnas Indonesia. Australia akan menjamu timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Namun, pelatih Tony Popovich pusing karena Harry Souttar absen. Pasalnya Souttar mengalami cedera panjang saat membela Sheffield United. Hal itu akan membuat lini belakang The Socceroos menjadi catatan penting pelatih. Menghadapi situasi ini, Popovich pusing untuk mencari penggantinya. Ia sudah memberikan kesempatan untuk beberapa pemain dan berharap ada sosok yang cocok dengan permainan Australia. Pertandingan Australia versus timnas Indonesia bakal menjadi krusial bagi kedua tim untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Andai timnas Indonesia bisa meraih kemenangan, bukan tak mungkin skuad Garuda bakal menjadi runner-up grup di klasemen sementara. Akan tetapi, jika Australia mampu mengalahkan JIZS-DKK, The Socceroos akan memperlebar jaraknya. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audero, ucap sampai jumpa. Akankah itu kode Emil Audero gabung timnas Indonesia pada Maret 2025? Kata-kata itu disampaikan Emil Audero dalam video yang diunggah di akun Instagram klubnya, Como 1907. Dalam video itu, dia melakukan tanya jawab seputar hal-hal yang identik dengan Indonesia. Video itu pun mencuri perhatian karena di akhir wawancara, Emil mengucap kata sampai jumpa. Hal ini disampaikan usai dirinya berterima kasih kepada fans di Indonesia yang sudah terus mendukungnya. Terima kasih banyak kepada semua orang dan fans Indonesia. Sampai jumpa, ucap Emil Audero. Disinyalir kata-kata itu jadi kode Emil Audero untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Namanya memang sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda. Disinyalir Emil Audero akan turut dinaturalisasi sebelum Maret 2025. Dengan begitu, dia bisa jadi amunisi tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan melakoni laga lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Emil Audero memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia dibidik untuk memperkuat skuad Garuda. Tetapi, kiper berusia 27 tahun itu pernah menolak tawaran membela timnas Indonesia. Sebab, dirinya bertekad mendapatkan tempat di skuad timnas Italia. Namun kini Emil tampaknya sudah berubah pikiran. Setelah diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert diyakini langsung menjalankan salah satu perannya. Peran yang dimaksud adalah membujuk pemain-pemain keturunan kelas dunia agar mau dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Patrick Kluivert ditugaskan melobi pemain keturunan, sesuatu yang sebelumnya sering dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya. Sosok Ian Maatsen dan Pascal Struijk berpotensi jadi nama yang dimaksud. Pascal Struijk dan Ian Maatsen bukanlah pesepak bola sembarangan. Tingginya harga pasar yang dimiliki keduanya menjadi bukti kualitas mereka. Ian Maatsen yang kini berstatus pemain Aston Villa memiliki harga pascar mencapai 32 juta euro atau setara 534 miliar rupiah. Harga pasarnya dijamin meningkat jika berhasil menjadi pemain reguler Aston Villa plus bersinar di timnas Indonesia. Sementara Pascal Struijk sudah bertahun-tahun eksis menjadi back top di Premier League dan Division Championship. Kini harga pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar rupiah. Beredar kabar, tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, negara di mana Pascal Struijk dan Ian Maatsen berkarir. Kabar itu disampaikan akun Garuda Onside. Selain Ian Maatsen dan Pascal Struijk, sejatinya ada satu nama lagi pemain keturunan di Inggris yang bisa didekati. Sosok yang dimaksud adalah bek Sunderland, Jason Selb. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Eliano Reijnders mengungkapkan pujian kepada Indonesia saat diwawancarai media Belanda Voetbal International. Eliano Reijnders menceritakan soal antusiasme dan kegilaan pecinta sepak bola Indonesia saat diwawancarai media Belanda.
Pemain PEC Zwolle itu juga memuji Indonesia sebagai negara besar. Saya sebenarnya tidak bisa menyeberang jalan di sana. Ada banyak orang yang ingin berfoto dengan saya. Saya juga sering menerima hadiah dari orang. Ya, hadiah. Mereka cukup menyukai anak saya di sana. Jadi dia mendapat banyak dinosaurus dari masyarakat. Indonesia memang negara top. Orang-orangnya sangat baik dan semuanya diatur dengan baik untuk kami. Dan ya, ini benar-benar negara yang gila sepak bola, kata Eliano Reijnders. Eliano Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah di Brussel, Belgia pada 1 Oktober 2024. Eliano Reijnders telah menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Bahrain, 10 Oktober 2024. Dalam pertandingan tersebut, Eliano Reijnders masuk di awal babak kedua menggantikan Sandy Walsh. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-2. Eliano Reijnders diharapkan bisa kembali masuk dalam skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Patrick Kluivert menyatakan pemain berdarah Indonesia Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Riedewald merupakan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga bek tengah. Saat ini pemain berusia 28 tahun itu memperkuat klub Belgia Royal Antwerp. Untuk nama-nama selanjutnya saya tidak tahu, silakan tanya Pak Ketua. Tapi saya bisa beritahu satu nama, yaitu Jairo Riedewald yang akan dinaturalisasi secepat mungkin, kata Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menyatakan bakal ada nama-nama lainnya setelah Jairo Riedewald. Namun ia belum bisa memberi informasi lebih lanjut. Kendati menyebut bakal ada pemain naturalisasi tambahan, Kluivert menegaskan tidak akan membeda-bedakan latar belakang pemain untuk membela timnas Indonesia. Patrick Kluivert sendiri telah secara resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers di Hotel Mulia Jakarta pada Minggu sore WIB. Pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat LOSC Lille, Mikkel Bakker, dipastikan batal memperkuat timnas Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu sempat menguar, namanya akan menjadi target proses naturalisasi berikutnya. Namun pada akhirnya kabar tersebut terpatahkan karena regulasi FIFA. Hal ini dikonfirmasi oleh pundit sepak bola nasional, Roni Pangemanan. Melalui unggahan video di kanal YouTube-nya, Bung Ropan menyatakan bahwa proses pindah kewarganegaraan Mikkel Bakker dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan awal dari FIFA. Di FIFA itu, Bakker sudah masuk ke buyutnya, di atas kakek neneknya. Nah, ini yang terbentur dengan aturan FIFA, kata Bung Ropan. Tentunya, aturan dari FIFA ini sudah sering kita dengar ketika membahas terkait alih warga negara maupun alih federasi para pemain timnas Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Bung Ropan yang disarikan dari peraturan FIFA, Mikkel Bakker tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena sang pemain memiliki darah Indonesia dari buyutnya. Hal itu berarti dirinya tak memenuhi syarat garis keturunan yang diperbolehkan oleh FIFA, yang menyatakan maksimal seorang pemain memiliki darah di tingkatan kakek atau nenek.